Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Para kaum muslimin dimanapun berada, pertama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan, terutama kenikmatan keimanan dan kenikmatan keislaman, sehingga kita masih bisa berkumpul dan bertemu kembali di bulan suci yang mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan, yang mana bulan ini merupakan bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh setiap umat muslim. Kenapa dinantikan oleh setiap umat muslim? Karena di dalamnya terdapat banyak sekali kemuliaan yang Allah janjikan untuk kita semua. Di bulan ini Allah memberikan rahmat atau kasih sayangnya dengan melipat gandakan pahala-pahala yang tadinya sedikit menjadi lebih banyak. Allah juga memberikan salah satu kemuliaan yang mana tidak ada di bulan-bulan lain, yaitu kemuliaan Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Salawat berserta salam tidak lupa kita curah limpahkan untuk Nabi kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW. Atas berkat perjuangan beliau kita bisa mengenal Islam, sehingga kita bisa mengetahui tujuan kita sebagai manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para kaum muslimin dimanapun berada, salah satu cara agar kita lebih bersemangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan cara mengetahui keutamaan-keutamaan di dalam ibadah tersebut. Misalkan kita sekarang ingin membaca Al-Quran ataupun menghafal Al-Quran, maka ketahuilah keutamaan-keutamaan dari membaca ataupun menghafal Al-Quran. Terkhusus kita sekarang di bulan Ramadan ini, kita sedang melaksanakan ibadah puasa, maka kita harus mengetahui keutamaan-keutamaan ibadah puasa supaya kita lebih bersemangat dalam menjalankan ibadah tersebut. Keutamaan yang pertama yang ada di dalam puasa adalah puasa memiliki pahala tanpa batas. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, ia berkata, "Kullu amali bani Adam yudha'afu hasanah bi asyri amsalha ila mi'ati dhiyafin. Qala Allah Ta'ala ila shaum fa innahu li wa anna ajzi bihi." Di dalam riwayat Muslim bahwasannya Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Setiap amal perbuatan anak Adam manusia itu pahalanya dilipat gandakan. Satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu bagiku." Ini merupakan motivasi untuk kita semua bahwasannya ibadah-ibadah lain itu disebutkan pahalanya. Misalkan ketika kita membaca Al-Quran, maka pahalanya itu satu hurufnya itu 10 kebaikan. Ataupun ibadah yang lainnya seperti infak, yang pahalanya itu bisa dilipat gandakan sampai 700 kali kebaikan. Tetapi pahala puasa ini Allah menjadikan pahala tanpa batas.
Selanjutnya keutamaan yang ibadah puasa yang kedua adalah diberinya dua kebahagiaan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatun inda fitrah, wa farhatun inda liqa'i rabbih." Bagi orang-orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, yaitu gembira ketika berbuka dan gembira ketika bertemu dengan Tuhan. Setiap muslim, terkhususnya di bulan Ramadan, pasti menunggu yang namanya adzan maghrib, karena kita ketika menahan puasa dari pagi sampai sore, maka adzan maghrib itu menjadi tanda bahwa kita boleh berbuka atau makan. Maka dari itu setiap muslim ini sangat bergembira ketika sedang berpuasa dan mendengarkan kumandang adzan maghrib. Dan juga bahagia yang selanjutnya adalah ketika bahagia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya nanti. Terus yang selanjutnya keutamaan dari ibadah puasa itu yaitu Allah akan memasukkan ke dalam surga. Bahkan surganya itu khusus untuk orang-orang yang senang berpuasa. Sebagaimana dari hadis dari Sahil bin Sa'ad bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, yadkhulu minhu sha'imun yaumal qiyamah, la yadkhulu minhu ahaduhun ghairuhum. Yuqal aina sha'imun? Fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Fa idza dakhalu aghliqa falam yadkhulu minhu." Yang artinya sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan. Dari pintu itulah orang-orang yang berpuasa akan masuk surga pada hari kiamat, dan tidak seorang pun selain mereka bisa masuk lewat pintu itu. Para penjaga pintu itu berkata, "Mana orang-orang yang berpuasa?" Kemudian mereka pun berdiri. Tidak ada seorang pun selain mereka yang boleh masuk lewat pintu itu. Apabila mereka telah masuk surga, maka pintu itu ditutup sehingga tidak ada seorang pun yang masuk lewat pintu tersebut. Subhanallah, ini merupakan motivasi bagi kita, bahwasanya kita sadar bahwa setiap umat muslim itu adalah tujuannya untuk masuk surga dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan cara pada kita bahwa jalan untuk masuk surga dan mendapatkan ridhonya adalah dengan cara berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keempat, keutamaan yang ada di dalam ibadah puasa adalah dijauhkannya dari api neraka, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yasumu yawma fi sabilillah illa ba'dallahu bidzalika yawm wajahu 'anil nar sab'ina kharifa." Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah, melainkan dengan puasa sehari itu Allah menjauhkan wajahnya api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Ini merupakan motivasi yang lain bagi kita bahwa kita berpuasa sehari kurang lebih sekitar 12 atau 13 jam. Tapi Allah memberikan jaminan atau memberikan kebaikan kepada kita di akhirat kelak. Allah akan menjauhkan kita dari api neraka panjang 70 tahun perjalanan. Kita tidak bisa bayangkan betapa panjangnya 70 tahun perjalanan. Tapi dengan 12 jam atau 13 jam kita berpuasa, maka Allah akan menjauhkan diri kita dari api neraka. Terus yang terakhir, keutamaan dari ibadah puasa adalah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan dengan didasari iman dan mengharapkan pahala, maka diampunilah dosanya yang telah lalu. Ini juga merupakan penjelasan bahwa puasa itu menjadi penghapus dosa-dosa kecil. Dari puasa ke puasa yang lainnya menjadi penghapus dosa-dosa kecil. Dan jika kita ditambah bertobat di bulan Ramadan ini, maka Allah akan insya Allah menghapus dosa-dosa besar kita. Itulah beberapa keutamaan yang ada dalam ibadah puasa. Semoga penjelasan singkat ini bisa
memberikan motivasi kepada diri kita, khususnya kepada saya, bahwa tujuan dari setiap muslim adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki banyak sekali keutamaan, yaitu ibadah puasa. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada atau banyak kesalahan di dalam penjelasan tadi. Kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan dari diri saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.